Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Apa kabarnya hari ini? Baik, pada kesempatan hari ini, sesuai dengan silabus, kita akan membahas mengenai karsinogenesis. Sebelumnya, seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Allahumma amin. Tujuan pembelajaran dalam topik kita hari ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah setelah mahasiswa menyelesaikan topik, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan mengenai aspek fisiologi, kemudian imunologi, hormonal, dan genetik yang berkaitan dengan kanker. Kemudian mampu menjelaskan proses terjadinya karsinogenesis, serta mampu menjelaskan mekanisme invasi dan metastasis, serta mampu memberikan garis besar sistem utama untuk mengklasifikasikan dan menstadiumkan kanker, kemudian mampu mengambil garis besar atau kesimpulan dalam melakukan investigasi klinis serta patologis yang umum yang terlibat dalam mendiagnosis, kemudian menentukan stadium serta tingkatan dari kanker. Untuk mengawali topik ini, marilah kita bersama-sama memahami kembali mengenai sel. Sel itu merupakan unit struktural dan fungsional dasar dari suatu organisme, di mana semua sel itu mengandung membran sel, kemudian mengandung sitoplasma dan juga nukleus. Pastinya teman-teman sudah memahami terkait dengan itu. Nah, terletak di dalam nukleus itu terdapat DNA yang merupakan singkatan dari deoksiribonukleik asid yang merupakan materi genetik. Dan DNA ini adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah kehidupan karena dia memiliki blueprint bahwa sel itu nanti akan bertindak seperti apa. Nah, DNA sendiri terdiri dari subunit yang kita sebut sebagai gen, di mana setiap gen itu akan dikode untuk produk tertentu seperti protein ataupun enzim. Gen sendiri terkandung di dalam kromosom dan hanya gen yang diperlukan saja yang akan kita aktifkan. Ada beberapa gen penting yang akan berkaitan dalam proliferasi sel, di antaranya adalah protoonkogen. Protoonkogen adalah gen yang terlibat dalam pertumbuhan sel normal, di mana apabila protoonkogen ini terdapat mutasi, maka akan menyebabkan dia itu berubah menjadi onkogen, di mana ia menjadi terlalu aktif dan dapat menyebabkan pertumbuhan dari sel kanker. Jadi protoonkogen itu adalah gen yang bersifat baik, tetapi apabila terkena mutasi maka dia akan bertumbuh tanpa aturan gitu, sehingga kemudian akan berkembang menjadi onkogen atau gen yang berkontribusi terhadap terjadinya kanker. Selain protoonkogen, ada juga tumor suppressor gen atau gen penekan tumor, merupakan sejenis gen yang membuat protein yang disebut sebagai protein penekan tumor dan berfungsi untuk membantu mengontrol pertumbuhan dari sel. Apabila tumor suppressor gen ini mengalami mutasi sehingga akan terjadi perubahan di DNA-nya, maka tumor suppressor gen ini justru akan menginduksi terjadinya kanker. Proliferasi sel normal. Kita lihat bersama di sini bahwa terdapat proses di mana sel itu akan tumbuh dan membelah untuk mengisi kembali sel yang hilang. Kondisi ini kemudian kita sebut sebagai
proliferasi sel. Proliferasi sel ini adalah aktivitas yang sangat diatur dalam jaringan normal dan sehat. Apa yang terjadi selama proliferasi sel? Proliferasi sel adalah proses di mana sel tumbuh dan membelah untuk menghasilkan dua sel anakan, di mana proliferasi sel akan menyebabkan peningkatan jumlah sel secara eksponensial dan oleh karena itu merupakan mekanisme pertumbuhan jaringan yang cepat. Apa itu proliferasi sel dan mengapa proliferasi sel itu sangat penting? Proliferasi sel merupakan salah satu faktor yang penting yang dapat mengatur perkembangan dari sebuah individu. Untuk mengembangkan tubuh dan organ, maka proliferasi sel dari beberapa putaran diperlukan di semua organisme multiseluler selama proses embriogenesis. Nah, proliferasi sel itulah yang membantu kita untuk tumbuh dan berkembang menjadi ukuran yang lebih besar, kemudian berkembang pula menjadi manusia yang lebih dewasa. Teman-teman bisa melihat pada gambar di samping kanan, di situ terdapat pembelahan sel. Jadi pembelahan sel itu dari sel ibu gitu ya, kemudian akan membelah menjadi 4, kemudian dari 4 itu akan terbelah lagi menjadi 16, karena masing-masingnya menghasilkan 4 sel anakan juga. Sedangkan pertumbuhan sel itu dari mulai sel kecil, kemudian dia mulai berkembang ukurannya sampai dia membesar. Itu yang kita sebut sebagai pertumbuhan. Sedangkan pertumbuhan sel dan pembelahan atau yang kita sebut sebagai proliferasi sel adalah proses di mana sel itu yang mulai dari kecil kemudian tumbuh menjadi matur kemudian dia bisa membelah beranak dua, kemudian dari anak-anak yang dihasilkan setelah matur dia akan beranak kembali. Dan ini adalah proses yang perlu terjadi di dalam tubuh untuk menggantikan sel-sel lain yang telah rusak. Proliferasi sel selain yang bersifat normal, ada juga yang bersifat abnormal. Nah, proliferasi sel yang bersifat abnormal ini berkaitan dengan kelainan siklus sel yang biasanya disebabkan karena adanya inaktivasi dari tumor supresor gen. Oleh karena itu, kita bisa meyakini bersama seperti dengan materi yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu neoplasma, bahwa apoptosis itu adalah penting. Terdapat protein dan enzim yang mengatur siklus sel dan mampu mengatur proses terjadinya apoptosis. Kedua protein tersebut adalah TP53 dan RB1. Sel dengan gen TP53 yang telah bermutasi akan mengalami kondisi apoptosis yang minimal atau bahkan tidak ada. Dan biasanya karena apoptosis itu tidak terjadi, maka tidak ada yang bertanggung jawab untuk menghilangkan sel-sel yang rusak. Nah, kondisi itu apabila tidak tertangani, maka akan berkembang, sel-sel yang rusak tersebut akan terus berkembang dan kemudian menjadi keluar jalur atau kemudian tidak bisa dikendalikan dan dia berkembang menjadi sel kanker. Kita sudah membahas ini beberapa kali ya, bahwa untuk perkembangan sel kanker ini selalu disebabkan utamanya oleh mutasi DNA. Mutasi DNA sendiri itu sebenarnya dapat terjadi karena adanya sumber buatan seperti pestisida, kemudian bahan kimia organik, kemudian adanya agen alkilasi, dan lainnya. Bisa juga disebabkan karena sumber yang memang ada secara alami, yaitu seperti racun atau toksin dari tanaman serta virus.
dan juga bisa disebabkan oleh radiasi. Ketika siklus kontrol terhadap siklus sel itu gagal, maka hal ini itu bisa terjadi. Beberapa hal yang bisa terjadi adalah ketika gagal, maka kesalahan ini pun bisa segera diperbaiki. Atau apabila tidak, maka akan terjadi mutasi yang menghasilkan produksi protein ataupun enzim yang abnormal. Atau apabila tidak, maka mutasi itu bisa terjadi di dekat atau di sekitar proto-onkogen yang mengaktifkan pembelahan sel saat tidak diperlukan, bukan jadwalnya. Nah, mutasi tersebut terjadi di dekat di sekitar gen tumor, gen supresor tumor, contohnya yaitu gen P53, yang biasanya gen ini berfungsi untuk mampu menghambat pertumbuhan tumor karena dia berkaitan erat dengan proses apoptosis. Apabila terjadi mutasi pada gen tersebut, maka hal ini akan mengakibatkan ketidakmampuan untuk menghentikan pembelahan sel yang tidak terkendali. Jadi teman-teman, pembelahan selnya itu tetap ada, tetapi tidak berhenti, namun apoptosisnya menjadi minimal. Pembelahan sel itu adalah untuk menghasilkan individu baru, sedangkan apoptosis itu adalah program bunuh diri dari sebuah sel untuk supaya dia itu digantikan oleh sel baru yang lebih baik. Sehingga ketika misalkan tidak terjadi program bunuh diri atau apoptosis tersebut, namun pembelahan selnya itu semakin tidak terkendali, maka sel-sel tersebut menjadi tumbuh semakin besar, semakin banyak, hyperplasia, bisa juga membesar, dan kemudian itu karena tidak terkendali bisa tak terkontrol, kemudian akan memiliki aturan sendiri yang kemudian kita kenal dengan cancer. Nah, berikutnya kita akan belajar terkait karsinogenesis. Karsinogenesis juga biasa kita sebut sebagai onkogenesis atau tumorigenesis, yang merupakan proses pembentukan dari kanker, yang mana sel normal itu akan ditransformasi atau dirubah menjadi sel kanker. Proses ini ditandai dengan perubahan pada tingkat seluler, genetik, serta epigenetik, dan juga disertai dengan pembelahan sel yang abnormal. Baik, terdapat kemampuan atau kondisi biologi yang memungkinkan terjadinya perkembangan dari kanker, seperti dia itu melawan kematian sel atau apoptosis, kemudian menghindari kerusakan dari sistem imun gitu ya, kemudian menghindari penekanan pertumbuhan, kemudian adanya deregulasi energi seluler, mempertahankan sinyal proliferasi, memungkinkan adanya replikasi yang abadi, kemudian ketidakstabilan genom dan terjadinya mutasi, adanya penonaktifan invasi dan kemudian metastasis, serta peradangan dapat memicu tumor serta terjadinya induksi angiogenesis. Nah, teman-teman bisa melihat di sini bahwa karsinogenesis itu dari gambar ini menunjukkan sel yang normal itu bertransformasi menuju ke sel kanker. Nah, sel normal ini bertransformasi menuju sel kanker ini disebabkan karena adanya mutasi atau gangguan dari DNA, di mana DNA itu merupakan blueprint atau yang memberikan perintah kepada sel itu mau bekerjanya seperti apa. Apabila yang memerintahkan itu error, maka terjadi keeroran dalam satu sel tersebut, dan kemudian biasanya sel yang mengalami mutasi tersebut dia itu mampu menghindari dari program apoptosis atau program bunuh diri yang sel yang alami, sehingga justru dia mengalami proliferasi yang terus-menerus, pembelahan sel terus-menerus, maka sel kanker ini menjadi bertambah banyak.
Keterkaitan antara genetik dengan kanker kita bisa lihat di sini melalui gambar di sebelah kiri juga kita bisa memahami bahwa transformasi sel normal dan sel sehat yang kemudian dia akan berubah menjadi sel kanker yang sakit itu secara langsung disebabkan oleh adanya kerusakan genetik yang kemudian menyebabkan kelainan DNA sehingga adanya kelainan DNA ini akan mengganggu pertumbuhan sel, proliferasi, dan kelangsungan hidup sel. Nah, perubahan genetik yang abnormal ini disebut sebagai mutasi dan dapat berupa salah satu dari sejumlah perubahan dalam urutan DNA sel. Mutasi tersebut akan meliputi mutasi titik gitu ya, kemudian ada mutasi yang terhapus, kemudian ada juga translokasi serta inversi. Nah, untuk memahami teman-teman bisa melihat pada gambar di sebelah kiri. Yang pertama itu deletion, yaitu penghapusan gen, terjadinya mutasi dengan adanya gen yang hilang. Kemudian duplikasi, yaitu gennya itu tidak hilang tapi gen itu terkopi sehingga ada salah satu gen yang kemudian pada sebuah DNA ini dia mengalami perulangan. Kemudian inversion itu adalah gennya itu seperti tertukar gitu ya. Gen yang harusnya ada di kromosom sebelah kiri itu kemudian ada di kromosom sebelah kanan seperti itu. Kemudian insersi itu adanya kromosom yang harusnya berada di sebelah kanan itu menyisip masuk ke sebelah kiri sehingga kemudian ukurannya menjadi berubah, aturan dan perubahannya pun pada DNA, pemrograman DNA tersebut pun akan berubah. Kemudian yang berikutnya adalah translokasi, yaitu di mana gen yang seharusnya ada di lokasi yang utuh berada di sebelah kanan itu sebagian dia berada di sebelah kiri sehingga terjadi campuran dari benang kromatin yang harusnya benang kromatinnya itu A dan B itu tercampur sehingga menjadi berbeda bacaannya. Nah, dampak akhir dari mutasi itu tergantung di mana dalam urutan genetik di mana kesalahan yang terjadi dalam urutan genetik tersebut gitu. Jadi kita belum bisa mengetahui kalau misalkan ternyata gen yang mengalami delesi itu dia akan berakibat seperti ini. Itu kita belum bisa memahami hal tersebut, namun kita akan melihat tergantung di mana urutan kesalahan yang terjadi pada urutan genetik tersebut seperti itu. Berikutnya adalah keterkaitan antara hormon dan kanker. Jadi adanya stimulasi dari hormon yang berlebihan akan mengakibatkan proliferasi sel itu mengalami error sehingga akan meningkatkan resiko mutasi. Dan akibatnya maka proliferasi sel berikutnya itu adalah sel yang mengalami mutasi tersebut seperti itu. Kemudian oleh karena itu hormon itu seharusnya mampu bertindak sebagai karsinogen yang kuat dan dianggap sebagai karsinogen lengkap karena kemampuannya tersebut untuk memulai dan mendorong terjadinya perkembangan dari sel kanker. Nah, hormon sendiri ada beberapa hormon yang terlibat dalam asal-usul, contohnya nih asal-usul dari kanker payudara. Ada juga hormon yang terlibat dalam terjadinya kanker prostat, kemudian kanker rahim, kemudian adanya kanker ovarium, kanker testikular, kemudian kanker tiroid dan kanker tulang. Di mana seluruh kanker-kanker tersebut itu biasanya merupakan keterkaitan dengan hormon steroid, yaitu hormon yang berasal dari lemak. Sebagai contohnya,
Misalkan ya, peningkatan dari paparan hormon estrogen dan progesteron pada wanita itu akan mengakibatkan resiko terjadinya kanker payudara. Kemudian contoh yang lain yaitu menstruasi yang terlalu dini, kemudian adanya kehamilan pertama yang terlambat gitu ya, maksudnya sudah terlalu tua baru hamil, kemudian adanya obesitas, kemudian adanya menopause yang terlambat, menopause yang terlalu lama gitu, menopause yang mundur terlalu lama, itu biasanya ataupun penggunaan dari kontrasepsi pil KB yang diminum atau dikonsumsi secara oral itu semuanya akan meningkatkan paparan estrogen sehingga akan menstimulasi terjadinya kanker payudara. Nah, testosteron sendiri merupakan hormon seks pada pria, itu juga berkontribusi terhadap perkembangan dari kanker prostat. Teman-teman bisa melihat dari slide di slide yang ada pada slide nomor 10 ini bahwa hormon ini akan mengatur beberapa fungsi penting yang ada di dalam tubuh seperti metabolisme dan perkembangan seksual. Tetapi apabila hormon kita itu tidak seimbang, maka terjadi efek negatif yang bisa muncul, yaitu salah satunya adalah meningkatkan peluang untuk terjadinya kanker. Dan teman-teman harus pahami juga bahwa di dalam tubuh kita itu semuanya itu memiliki sel kanker, tinggal apakah kita itu yang akan mengembangkan atau tidak, seperti itu. Nah, beberapa kanker yang terkait dengan ketidakseimbangan hormon, salah satunya adalah kanker payudara, biasanya berkaitan dengan hormon estrogen dan progesteron, yang mana organ yang berkaitan itu adalah ovarium. Kanker payudara ini merupakan kanker yang umum terjadi pada wanita di semua etnis dan di semua usia. Kemudian kanker tiroid. Kanker tiroid ini biasanya berkaitan dengan hormon T3 yaitu triodotironin, kemudian T4 tiroksin, kemudian TSH thyroid stimulating hormone. Nah, berkaitan dengan organ endokrin seperti tiroid serta kelenjar pituitari, teman-teman tentunya masih ingat. Dan 2 dari 3 kasus dari kanker tiroid itu didiagnosa pada orang-orang muda, yaitu berkisar pada usia 55. Dan ada sekitar 2% itu kasusnya itu terjadi pada anak-anak serta remaja. Nah, yang ketiga yaitu kanker prostat. Kanker prostat ini tentunya hanya diderita oleh para laki-laki karena prostat hanya dimiliki oleh pria, yang mana hormon yang berkaitan yaitu testosteron dan androgen, dan organ yang berkaitan dengan kanker prostat adalah prostat dan testis, seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bone cancer atau kanker tulang yang berkaitan dengan hormon pertumbuhan, dan tentu saja hormon pertumbuhan ini karena disekresi pada kelenjar pituitari, maka kelenjar pituitari lah sebagai organ yang terkait dengan hal ini. Nah, banyak kasus terjadi sekitar pada usia 10-30 tahun, yaitu pada usia remaja, itu biasanya kemudian terkena osteosarkoma. Dan hanya sekitar 10% itu osteosarkoma itu terjadi pada usia-usia lansia, yaitu di atas 60 tahun. Yang terakhir yaitu kanker ovarium, di mana ia berkaitan juga sama dengan hormon estrogen dan progesteron, sama dengan
sama dengan kanker payudara. Dan organ yang terkait yaitu ovarium, rahim, dan tuba falopi. Sekitar 90% perempuan yang memiliki kanker ovarium itu biasanya memiliki usia di sekitar 40 tahun ke atas. Kemudian lebih banyak yang berusia sekitar 60 tahun ataupun lebih tua. Oleh karenanya mungkin perlu diadakan penelitian kaitannya dengan bagaimana menopause itu bisa mempengaruhi terjadinya kanker ovarium. Keterkaitan antara sistem imun dan kanker. Nah, ketika sistem kekebalan tubuh itu kehilangan fungsi surveillance atau pengawasannya, maka sel tumor ini akan memiliki kemampuan untuk membentuk tumor. Ingat ya, bahwa seluruh tubuh kita itu memiliki sel tumor. Sel tumor yang menghindari deteksi dari sistem imun ini dapat dijelaskan melalui beberapa mekanisme di bawah ini. Yang pertama adalah adanya down regulation pada ekspresi MHC1 yang kemudian akan memungkinkan antigen tersebut tidak dikenali. Kemudian yang kedua itu adalah kurangnya sinyal kostimulator yang diperlukan untuk mempresentasikan antigen disebabkan karena kehilangan atau perubahan molekul MHC. Kemudian yang ketiga yaitu adanya sekresi tumor dari produk imunosupresif yang menghambat respon imun tubuh gitu ya. Imunosupresif biasanya akan kita temukan banyak pada obat-obat alergi. Kemudian yang berikutnya, tumor akan menjadi imunogenik dengan ekspresi satu atau lebih antigen. Yang berikutnya lagi yaitu terjadi modulasi antigen di mana antigen memasuki sel untuk meninggalkannya sepenuhnya, kemudian akan membatasi kemampuan sistem kekebalan untuk mengenali sel tumor itu sebagai sel yang harus dibasmi, seperti itu. Kemudian yang berikutnya lagi, karena tumor itu tidak mengeluarkan antigen, maka tumor tidak bisa memberikan sinyal untuk memperingatkan sel lain melalui proses inflamasi. Nah, kita mengulang kembali topik yang kemarin mengenai tumor jinak dan tumor ganas ya. Namun kaitannya ini sudah di kanker. Kita lihat kembali bahwa pertumbuhan tumor jinak itu biasanya tidak mengancam kehidupan kecuali apabila dia mengganggu struktur vital jaringan ataupun organ yang utama, organ-organ vital. Kemudian pertumbuhan jinak umumnya terdiri dari massa sel yang sangat mirip dengan sel normal yang menyusun jaringan tempat mereka ditemukan. Nah, tumor jinak tidak melakukan fungsi tubuh yang berguna dan biasanya itu ketika diangkat itu akan bersifat kuratif atau pengobatan seperti itu. Teman-teman bisa lihat dulu di gambar sebelah kiri, tumor benigna itu memiliki ciri dia itu bukanlah kanker, kemudian dia memiliki kapsula. Dia tidak invasif atau tidak menyebar, kemudian pertumbuhannya itu lambat, dia juga tidak mengalami metastasis tidak mengalami metastasis ke bagian organ lainnya, kemudian sel-selnya itu cenderung normal dan mirip dengan sel aslinya. Adapun pada pertumbuhan ganas, yaitu pertumbuhan ganas itu terdiri dari sel-sel dengan struktur dan fungsi atipikal jika dibandingkan dengan sel-sel sehat yang ada di sekitarnya. Nah, tumor ganas ini sebenarnya mencerminkan dari bahasa Latin asalnya dia sih yang namanya maligna. Di mana malignan ini artinya itu jahat atau bertindak jahat. Dia itu mampu menyerang jaringan lain dan apabila tidak diobati
biasanya bisa menimbulkan kematian. Kanker itu adalah penyakit ganas dengan massa sel yang abnormal yang kemudian dia akan membentuk kanker. Bisa juga disebut sebagai tumor ganas atau neoplasma maligna. Kita lihat di gambar sebelah kiri, tumor maligna itu adalah kanker. Dia tidak memiliki kapsul, dia bertumbuh dengan sangat cepat, dia mampu metastasis atau spreading ataupun menyebar ke bagian tubuh lainnya. Kemudian sel-selnya itu besar dan memiliki inti sel yang gelap, serta bentuknya itu biasanya irregular atau tidak beraturan. Invasion atau perluasan. Jadi invasi itu lebih pada perluasan dan penetrasi langsung oleh sel kanker ke jaringan tetangga. Proliferasi sel yang berubah dengan peningkatan ukuran tumor yang progresif pada akhirnya akan mampu menyebabkan pecahnya penghalang antar jaringan yang kemudian akan menyebabkan perluasan tumor ke jaringan yang berdekatan. Adanya juga invasi lokal yang merupakan tahap pertama dalam proses yang mengarah pada perkembangan tumor atau yang kita kenal sebagai metastasis sekunder. Nah, teman-teman bisa lihat pada gambar di sebelah kanan, itu adalah yang pertama formasi atau bentuk tumor awalan, kemudian dia melakukan lokal invasi. Dari lokal invasi dia akan menyebar ke jaringan-jaringan di sekitarnya. Kemudian karena dia itu menghindari program bunuh diri, maka dia survival dan dia akan masuk melalui sirkulasi, utamanya adalah sirkulasi getah bening, sehingga nanti invasinya tidak lagi bersifat lokal, tapi dia akan bersifat ke sel yang ke daerah yang lebih jauh atau kemudian kita kenal dengan sistemik, sehingga akan terjadi metastasis yang lebih banyak di organ-organ yang tidak berdekatan dengannya. Jadi, sehingga ada beberapa penyakit kayak kansernya di paru-paru, tapi kemudian dia juga ada kanker di hati, seperti itu. Lokasinya kan jauh. Nah, itu salah satu bentuk ketika kanker ini mengalami metastasis yang dia sudah masuk melalui saluran limfe atau lymph node ya, limfo di situ, sehingga sel itu bisa dipindahkan ke area yang lain. Yang berikutnya adalah metastasis. Metastasis itu sebenarnya berasal dari bahasa Yunani yang disebut sebagai metistanai, yang artinya dia adalah berpindah ke tempat lain. Hal ini itu sebenarnya untuk menggambarkan kemampuan sel kanker untuk menembus ke dalam limfatik ya, atau limfe dan pembuluh darah, kemudian melalui jalur limfe dan pembuluh darah ini akan bersirkulasi melalui sistem tersebut untuk menyerang jaringan normal di tempat lain yang ada di dalam tubuh. Proses ini berlangsung secara teratur dan dapat diprediksi, dan kadang-kadang kita sebut sebagai kaskade metastasis. Teman-teman bisa melihat pada gambar di atas, itu dari normal sel, kemudian adanya aktivasi onkogen, sehingga sel yang normal itu akan berubah menjadi sel premalignan atau sel pre-kanker, kemudian adanya proliferasi yang tidak terhentikan, maka kemudian sel ini berubah menjadi sel kanker. Adanya mutasi dan selection kemudian akan mengakibatkan kanker yang dimana sel tersebut itu masuk ke dalam aliran darah. Melalui aliran darah tersebut, dia kemudian spreading, menyebar ke area yang lain, sehingga akan muncul kanker di tempat yang lain yang mungkin bisa jadi agak berdekatan, tapi bisa juga agak jauh dari lokasi awal terjadinya tumor tersebut.
Berikutnya adalah angiogenesis. Angiogenesis itu sebenarnya bermakna pertumbuhan pembuluh darah baru. Nah, angiogenesis ini memiliki peran dalam pertumbuhan tumor invasif dan metastasis. Tumor yang melakukan angiogenesis itu mengacu pada pertumbuhan pembuluh darah baru yang berkembang mengikuti stimulasi dari sel endotel dalam jaringan vaskular yang ada di dekat tumor tersebut. Kemudian adanya angiogenesis tersebut akan mengakibatkan si pembuluh darah itu mampu mensuplai bahan makanan untuk tumor tersebut. Nah, adanya sebenarnya di dalam tubuh kita itu terdapat keseimbangan stimulator dan inhibitor yang mengkontrol terjadinya proses angiogenesis. Hal ini hanya terjadi dalam kondisi normal controlling tersebut. Salah satu promotor angiogenesis yang sangat spesifik dan sangat potensial itu sebenarnya adalah VEGF atau Vascular Endothelial Growth Factor atau sering disebut sebagai faktor pertumbuhan endotel vaskular. Untuk memahami hal tersebut, silakan teman-teman melihat gambar di sebelah kiri. Jadi dari tumor tersebut itu juga akan mensekresikan sitokin, yaitu salah satunya VEGF, di mana apabila VEGF ini ditangkap oleh pembuluh darah, maka jumlah VEGF yang meningkat tersebut akan mengakibatkan pembuluh darah itu berkembang untuk membentuk aliran pembuluh darah baru, sehingga hal ini akan berdampak bahwa tumor tersebut akan mendapatkan suplai makanan yang cukup, dan dampak buruknya adalah tumor itu akan menjadi semakin besar, dan apabila tumor tersebut itu masuk kategori malignan, itu sangat berbahaya karena artinya dia akan semakin sejahtera dan sel-selnya akan menjadi semakin banyak. Untuk mendiagnosis kanker sebenarnya kita membutuhkan banyak pemeriksaan. Yang pertama adalah pengkajian yang terkait dengan adanya gejala. Kemudian kita perlu juga mengenali medical history ataupun sejarah riwayat kesehatan baik secara personal maupun secara keluarga. Jadi apakah orang tuanya atau paman atau neneknya itu ada yang memiliki penyakit kanker, karena sesungguhnya genetik itu kan menurun ya. Kemudian apakah dia itu memiliki faktor resiko yang terkait dengan kanker, entah itu pekerjaannya ataupun pola aktivitasnya atau yang lainnya. Kemudian kita bisa melihat lagi dengan mendiagnosis dengan mengkaji physical examination atau latihan fisik. Kemudian kita juga harus mempelajari terkait dengan hasil lab pada pasien tersebut. Selain itu yang penting kita juga, ini yang paling penting, yaitu kita melakukan teknik diagnostik secara imaging, misalkan melalui MRI, magnetic resonance imaging, untuk mengetahui bagaimana perkembangan dari sel kanker tersebut. Kemudian apabila sudah diketahui, maka jaringan sel kanker itu akan kita ambil sebagian untuk dilakukan biopsi, pemeriksaan biopsi jaringan untuk mengetahui dan menganalisis kondisi patologikal dari jaringan kanker tersebut. Grade and staging yaitu tingkatan dan stadium yang merupakan review dari histopatologikal dari sel kanker. Histo itu artinya jaringan dan patologi itu artinya adalah pemeriksaan patologi. Nah, tinjauan histopatologi, pemeriksaan mikroskopik jaringan tumor itu akan memungkinkan identifikasi sejumlah sifat yang akan memungkinkan penilaian agresivitas dari tumor tersebut. Jumlah nekrosis, peradangan, kemudian adanya perdarahan, kemudian terjadinya perubahan genetik seluler, kemudian tingkat aktivitas mitosis
dalam spesimen jaringan tumor adalah beberapa sifat yang sebenarnya akan diperiksa di laboratorium. Karakteristik histopatologi ini digunakan untuk mengkategorikan tumor itu ke dalam stadium mulai dari stadium 1 yaitu yang berdiferensiasi baik, kemudian stadium 2 itu yang dia berdiferensiasi sedang, kemudian stadium 3 yaitu berdiferensiasi buruk atau berstadium buruk gitu ya. Kemudian kelas 4 atau stage 4, stadium 4 itu yang dia tidak berdiferensiasi. Secara umum, tumor yang dia memiliki stadium yang lebih tinggi itu akan lebih agresif dan akan membawa prognosis yang lebih buruk serta tingkat kematiannya itu lebih tinggi dibandingkan yang memiliki stadium yang lebih rendah. Ada beberapa sistem untuk mengklasifikasikan stadium dari cancer. Yang kemudian sekarang kita bahas itu adalah TNM staging system atau tumor node metastasis. T itu adalah dari primary tumor atau luasnya tumor primer. Kemudian N itu adalah kehadiran atau tingkat keterlibatan kelenjar getah bening atau lymph node. Kemudian yang berikutnya M itu adalah adanya metastasis. Nah, nilai numerik ditetapkan ke berbagai tingkat dalam masing-masing dari 3 kategori tersebut akan mencerminkan peningkatan dari luas penyakit. Penjumlahan nilai numerik untuk masing-masing dari 3 kategori memungkinkan tumor itu untuk diklasifikasikan ke dalam salah satu dari 4 tahap, yaitu penomoran stadium 1 hingga stadium 4. Apabila dia memiliki stadium yang lebih tinggi, yang disebut tinggi itu adalah stadium 3 dan 4, maka akan mencerminkan tingkat anatomi yang lebih besar dan berkorelasi dengan prognosis atau harapan sembuh yang lebih buruk. Teman-teman bisa lihat di gambar sebelah kanan, T itu untuk tumor, ada 4 skor yaitu dari mulai 0, 1, 2, dan 3. 0 itu apabila tidak ada tumor, kemudian 1 apabila ukuran tumornya kecil, 2 apabila ukuran tumornya besar, dan yang ketiga apabila ukuran tumornya itu besar bahkan melewati dari tempat pakemnya dia. Kemudian node itu adalah terdiri dari 3 angka yaitu 0, 1, 2. 0 itu apabila dia tidak ada penyebaran melalui lymph node, kemudian 1 itu apabila dia sudah mulai menyebar melalui lymph node ke daerah lokal, kemudian 2 itu dia lebih ke daerah yang lebih luas, dan M itu ada 01X ya. 0 itu apakah dia itu sudah bermetastasis atau tidak gitu. Jadi kalau 1 itu metastasisnya itu pada area-area sekitarnya, kalau X itu berarti dia metastasisnya itu sudah di banyak tempat, bahkan mungkin tidak diketahui karena saking menyebarnya sel tersebut. Pengobatan kanker sebenarnya tidak bisa hanya dilakukan oleh satu langkah saja, tetapi harus dilakukan oleh banyak langkah. Pada dasarnya, pengobatan kanker itu ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah terapi hormon, kemudian adanya pembedahan, kemudian transplantasi sumsum tulang. Apabila kemudian sel-sel yang mengalami keganasan itu adalah sel-sel yang dihasilkan pada sumsum tulang macam leukemia seperti itu, maka salah satu cara menanganinya adalah transplantasi sumsum tulang. Kemudian adanya kemoterapi, kemudian terapi yang tertarget,
pada organ tertentu, kemudian adanya terapi radiasi atau penyinaran, serta yang terakhir yaitu imunoterapi. Nah, pada treatment cancer ini tidak akan saya diskusikan lebih panjang lebar karena teman-teman nanti akan mendapatkan mata kuliah khusus terkait dengan cancer, yaitu pada palliative care yang insya Allah akan didapatkan kalau saya tidak salah di semester 5 ataupun semester 6. Baik, yang berikutnya kita lebih perjelas lagi. Surgery atau operasi itu adalah pengangkatan sel kanker sebanyak mungkin. Kalau kemoterapi itu adalah penggunaan obat-obatan untuk membunuh dari sel kanker. Kemudian adanya terapi radiasi atau terapi penyinaran, yaitu menggunakan sinar energi bertenaga tinggi seperti sinar X atau proton untuk membunuh sel kanker. Di mana perawatan radiasi itu bisa menggunakan mesin yang berada di luar tubuh ataupun yang berada di dalam tubuh. Nah, transplantasi sumsum tulang itu adalah sumsum tulang pasien adalah sumsum tulang yang dapat membuat sel darah dari sel induk darah yang baru. Jadi transplantasi sumsum tulang itu juga dikenal sebagai transplantasi sel punca. Dapat menggunakan sel punca sumsum tulang dari donor. Berikutnya imunoterapi yang juga dikenal sebagai terapi biologi, yaitu menggunakan sistem imun tubuh untuk melawan kanker, di mana kanker itu dapat ditekan ya, survivalnya disebabkan karena adanya sistem imun yang tidak merecognize atau tidak sensitif gitu, sehingga imunoterapi itu dapat menolong sistem imun pasien untuk bisa melihat kanker itu dan menyerangnya. Nah, berikutnya adalah terapi hormon. Terapi hormon itu beberapa jenis kanker yang didorong oleh ketidakseimbangan hormon di dalam tubuh, seperti kanker payudara maupun kanker prostat. Upaya untuk terapi hormon itu adalah dengan menghapus hormon-hormon yang imbalance, yang tidak seimbang tersebut, sehingga mampu menyebabkan sel kanker itu berhenti tumbuh. Dan yang terakhir yaitu adalah terapi obat yang ditargetkan. Perawatan yang ditargetkan ini berfokus pada kelainan spesifik dalam sel kanker yang memungkinkan mereka untuk bertahan hidup. Baik teman-teman, insya Allah itu saja yang bisa saya jelaskan dalam kesempatan kali ini, materi yang terkait dengan karsinogenesis. Dan ini insya Allah menjadi akhir pertemuan untuk semester ini dengan saya. Terima kasih atas atensinya dan saya senang sekali bisa bekerja sama dan bertemu dengan teman-teman semua. Semoga dalam saya memberikan materi bisa dipahami dan teman-teman bisa mendapatkan manfaat, dan saya pun bisa mendapatkan manfaat dari kehadiran teman-teman semua. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, silahkan teman-teman bisa menulis pertanyaan tersebut pada komen di YouTube ya, di video yang sudah saya unggah di YouTube ini, ataupun teman-teman bisa menghubungi langsung melalui WhatsApp. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.